Rekan-rekan, kali ini kita akan melanjutkan apabila rekan-rekan sudah menyelesaikan di tahap pertama. Sebagai contoh, ini adalah abstrak salah satu artikel. Artikel tersebut menjelaskan beberapa hal. Nah, dari artikel itu salah satu yang digunakan adalah keyword educational technology. Oleh salah satu orang, ini contohnya, keyword itu dijelaskan seperti ini. Ini adalah penjelasan teman-teman. Misalkan seperti itu. Nah, yang ini adalah link artikelnya. Oke. Nah, link artikelnya, ini artikelnya. Saya buka. Nah, ini artikelnya, gitu ya. Salah satunya adalah educational technology. Oleh salah seorang atau kelompok tersebut, educational technology dijelaskan sebagaimana berikut yang tertulis di sini contohnya. Nah, tata caranya adalah kelompok rival. Jadi kita mengenal kelompok rival. Apa itu kelompok rival? Jika Anda nanti adalah anggota kelompok 1A, maka rival Anda itu 1B. Begitu sebaliknya, kelompok 1B berarti rivalnya adalah 1A. Begitu pula dan seterusnya, 2A, 2B dan seterusnya sebaliknya hingga 6A, 6B. Nantinya semua anggota kelompok harus mencermati kata kunci. Harus dicermati betul kata kunci yang disampaikan oleh kelompok. Nah, satu anggota kelompok nantinya akan mengomentari kelompok rivalnya. Jadi, tidak semua dikomentari, hanya satu kata kunci. Upayakan satu kelompok tidak mengomentari kata kunci yang sama. Misalkan, saya mengomentari educational technology, maka nanti Mas Yulias Priatmoko misalkan kalau itu satu kelompok dengan saya akan mengomentari instructional technology di kelompok rival. Jadi berbeda, satu orang satu. Oleh karena itu perlu dibuat lebih rinci sehingga nanti jelas. Nah, nanti ada pernyataan komentar. Salah satunya adalah ketepatan kata kunci. Nah, ketepatan kata kunci ini menjelaskan bagaimana kata kunci tersebut sudah tepatkah kata kunci itu memang digunakan untuk di abstrak. Jadi untuk ketepatannya apakah kita jadi mengoreksi penulis ya, penulis aslinya. Kita koreksi, betulkah penempatan educational technology itu dalam naskah ini. Jadi kalau saya buka kembali, apakah educational technology ini sangat cocok untuk dimasukkan sebagai keyword dalam abstrak itu. Itu harus dijelaskan. Nah, berikutnya itu kalau ketepatan yang disebut ketepatan kata kunci. Nanti Anda akan mendapatkan komentar ini di form, di Google Form. Itu Anda harus mengomentari kata kunci. Kemudian ketepatan makna. Jadi ketepatan makna yang dimaksud di sana adalah memang apakah ketepatan kata kunci yang digunakan itu dimaknai betul oleh kelompok tersebut. Jadi ketepatan makna yang dimaksud adalah teman-teman mengomentari betulkah makna itu seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh komentarnya. Upayakan minimal 50 kata ya, upayakan. Diupayakan minimal 50 kata dan paling banyak 100 kata. Kemudian kelengkapan makna. Kelengkapan makna ini upayakan bahwa komentar Anda mengenai kata kunci itu sudahkah dimasukkan atau sudahkah dimaknai berdasarkan konstruk yang ada dalam artikel. Jadi ini adalah konten yang ada di artikel. Contohnya seperti ini. Nanti bisa Anda lihat teman-teman karena ini nanti akan mengomentari teman-teman yang lain.
Oke, jadi saya ingatkan bahwa nanti Anda akan menilai dari kegiatan teman Anda di kelompok lain. Maksud saya adalah kelompok rival, 1A, 1B, 1B, 1A, kelompok rival saling menilai, dan satu anggota kelompok cukup mengoreksi satu kata kunci. Nah, jadi satu kata kunci saja, tidak perlu semuanya dibuat, tidak perlu semuanya dikomentari. Satu orang satu kata kunci di kelompok rival. Tolong dibagi sehingga tidak sama. Namun apabila jumlahnya berbeda dan mengharuskan harus sama dan seterusnya, itu juga diperkenankan. Tapi itu karena memang faktor keanggotaan ya, jumlah keanggotaan yang berbeda. Rekan-rekan, saya berharap rekan-rekan bisa mengomentari dengan baik di kelompok rivalnya. Terima kasih.